di Depok ini gesekan ini sudah mulai berkurang ya. Siapapun yang memang nanti menjadi seorang pemimpin organisasi tersebut, apalagi kepemudaan, yang terpenting dia memiliki visioner dan misioner yang jelas. Ya, berapa kali kisruh lah untuk pemilihan ketua. Bisa ada sisi lain sebagai ketua ormas di Dota Depok, ada permasalahan apa yang terjadi kira-kira itu, Pak? Kadang orang masuk organisasi belum paham dengan organisasi, bahkan belum bisa menjadi orang organisator, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semua. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Ya, tamu istimewa yang udah lama ketemu. Temu kangen ya? Temu kangen. Saya dari RW 06, RW Samsudin, biasa dipanggil Aloy. Pokoknya salam kerabat Aloy. Ya. Lelenya ada nggak? Salam kerabat Aloy gitu? Belum ada. Oh, belum ada ya? Ya. Jadi ini malam saya datangan sahabat saya, abang saya yang ada di organisasi. Kita orang organisasi masalahnya, Bang. Gimana Bang Nur kabarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aloy ini ya. Saya datang ke sini, ini tiba-tiba langsung diajak wawancara ya. Ya memang hampir 3 minggu ini, Bang. Ya saya kondisi memang lagi drop ya. Mungkin terlalu kecapean juga ngurusin organisasi masyarakat nih. Ya, itu bentuk kita bagaimana ya di organisasi ini ya terus mobile. Ya melakukan kunjungan-kunjungan ke setiap wilayah ya, kelurahan, kecamatan seperti itu, Bang. Tapi sekarang udah sehat kan? Alhamdulillah udah membaik ya, sehingga saya kan udah bisa bertatap muka dengan Bang Aloy nih. Iya, alhamdulillah. Berapa lama ya? Hampir 1 bulan. 1 bulan ya, udah ketemu beliau, biasa datang ngopi. Ya, gini. Terus kabar teman-teman gimana di Pandawa 5? Alhamdulillah. Pandawa 5 ya, Pandawa 5 ya tetap kita terus komunikasi. Ya ketua Pandawa 5 ya dari Bang Ajis ya juga alhamdulillah sehat ya. Terus kita komunikasi Bang Haji Moren, Bang Trisno dari Pemuda Pancasila, dan juga Pak Haji Nawi. Pak Haji Nawi, jangan lupa. Jangan lupa itu orang tua kita, Pak Haji Nawi. Ya, alhamdulillah mereka sehat semua. Cuman memang saya yang paling muda nih, yang memang terkena mungkin karena terlalu kelelahan. Seperti itu, Bang Aloy. Ya emang gini, malam ini kebetulan kan memang saya pengen diskusi masalah kepemudaan. Siap Bang. Dengan kondisi yang saat ini kepemudaan ya seperti apa ya, saya lihat kayak banyak kisru-kisru begitu. Kebetulan juga ini saya lihat sekali lagi nih untuk BPKB, kalau sedepok berapa anggota, Bang? Saat ini yang sudah terregistrasi ya anggota kita di Depok itu hampir kurang lebih 4.700, Bang. 4.700. Dari 10 kecamatan ya. 10 kecamatan. Cinere kita belum terbentuk. Cinere belum ya? Belum terbentuk. Jadi organisasi BPKB Banten 10 kecamatan ini kita alhamdulillah yang sudah terregistrasi memiliki KTA yang ada barcode-nya itu kurang lebih 4.700-an. Ya alhamdulillah lumayan banyak, Bang. Banyak ini makanya nih sering sakit ini kayaknya. Iya kunjungan karena kenapa kalau kita nggak kontrol, kita nggak ngasih pembinaan, ini sering terjadi nih organisasi ini kan dinamika organisasi, Bang. Itulah. Kalau kita kurang bisa memberikan arahan pembinaan, bisa terjadinya hal-hal yang memang kurang baik nantinya. Itulah kadang-kadang saya ogah jadi ormas itu. Lebih jadi RW, Bang. Baik dikorbanin. Iya, waktunya buat keluarga, buat silaturahmi tetangga. Karena kita harus ada besok di Cinere, besok di Bojong Sari, Sawangan ya. Nah, itu sana sini. Ya itulah, tapi luar biasa. Amin. Ini ya bisa manage anggotanya yang luar biasa. Habis lebih dari 2 RW saya nih, 4.000 lebih gitu. Kalau ketua RW ya 2 RW jadi ketuanya gitu, Bang. Ini terus ya terakhir di teman-teman di bawah sering gesekan itu. Nah itu untuk mengedukasi teman-teman supaya kondisivitas wilayah Depok itu tetap terjaga, gimana
anunya, tekniknya gitu, Pak. Sebenarnya sih alhamdulillah di Depok ini gesekan ini sudah mulai berkurang ya dibanding sebelumnya ya. Dibandingkan dulu karena saat ini kita sudah bikin satu aliansi organisasi yaitu Paguyuban Pandawa 5 tadi. Itu salah sebenarnya tujuan kita bentuk itu, alhamdulillah ya ormas-ormas besar yang berbasis massa seperti Pemuda Pancasila, Porkabi, FBR, Maluku ya, dan juga BPKB Banten. Sekarang ini para pimpinan ketuanya ini kan sudah duduk bersama, Pak. Nah, jadi ngopi bareng jadi memang bareng. Tujuannya kita ini bagaimana sih memberikan edukasi para pimpinannya ini duduk bareng, Pak. Nah, harapan kami di setiap tingkat ranting, kelurahan ya, maupun di tingkat kecamatan itu bisa mengikuti dan setelah saya analisa 2 tahun ini ya dibandingkan sama abang nih ya, mungkin abang denger ya di Kerawang, itu di mana tuh Bekasi, di Sukabumi, Cianjur, Jakarta, Tangerang, ya sering terjadinya gesekan ormas ya, sampai ya maaf ya merepotkan dari TNI maupun Polri ya bang ya. Betul. Tapi Depok ini alhamdulillah tidak terpengaruh bang saat terjadinya gesekan di mana-mana. Kita para pimpinan-pimpinan ini bisa menahan diri dan bisa mengondisikan semuanya bang yang ada di Kota Depok. Ini yang memang tujuannya kita mempersatukan. Ya kalau ada gesekan-gesekan salah paham di lapangan, menurut saya sih itu hal biasa di dalam organisasi bang. Tentunya kita pun punya kapasitas di pimpinan juga, belum tentu bisa mengontrol semuanya. Nah inilah kita, tapi dengan adanya kita Paguyuban tadi aliansi bisa meminimalisir ya kan, bahkan kami sekarang ini kan terus menjalin hubungan kerja hubungan sinergitas dengan TNI maupun Polri ya, dengan pemerintah Kota Depok ya, insya Allah ya dengan adanya kondisivitas ini ya harapan kami nanti investor-investor dari luar nih bang nyaman pada datang ke Depok ya. Nah jadi mereka tertarik, merasa nyaman berinvestasi, bangun perusahaan, properti atau apa ya, dengan harapan kita seperti itu bang. Tetap kita dari organisasi harapannya tetap bersinergi dengan Musfika, Musfida dan pemerintahan yang ada di Kota Depok, TNI maupun Polri. Ya kan, jadi polisian sama TNI juga sangat terbantu kalau kayak gitu. Alhamdulillah bang. Iya, tinggal ada apa-apa tinggal panggil kita bareng. Panggil ketuanya bang. Iya. Udah pasti ketuanya yang dipanggil. itu yang sangat ya, makanya malam ini ya, saya ngobrol sama ketua BKB ini ya, bagaimana sih Depok bisa kondusif, bisa itu, mungkin nanti wilayah lain juga bisa belajar. Amin, bisa belajar. Saya lama di Bandung, saya lama di Tasik, di Sumedang, gesekannya luar biasa. Berapa tahun saya di Jawa Barat itu, tiap ormas pasti benturan lagi. Terakhir kemarin saya di Sukabumi, pas saya jemput itu yang BKB sama Pancasila juga itu. Depan pondok pesantren. Sampai ada korban ya bang ya? Iya, depan pondok pesantren anak saya persis. Itu kejadian karena emang mungkin ya tadi bilang kurang pembinaan dan emang di atasnya kurang kekompakan bagaimana mengedukasi teman-teman di bawah. Setuju. Itu ya sementara untuk PPKB itu. Nah sekarang dikit lagi nambah nih. Oh boleh. Ya ini yang mungkin ya saya karena undang ketua BKB karena punya basis massa yang luar biasa. Kalau bisa bikin partai juga bisa bikin partai ya. Kalau di Aceh bisa bikin partai lokal. Bisa partai lokal. Iya. Gitu. Kalau nyalek kayaknya menang bang. Ya dengan berapa kali kemarin ya kita contoh lah masalah KNPI. Oh iya. Ya bang. OKP bang ya. OKP masih hangat-hangat lah. Betul. Ya berapa kali kisruh lah untuk pemilihan ketua. Memang ada banyak kepentingan politik, kepentingan yang lain-lain. Nah, Bang Nur melihat itu apa yang terjadi antar OKP yang di luar Pandawa 5 lah di bawah ini. Bisa ada sisi lain sebagai ketua ormas di Kota Depok bisa memandang itu ada permasalahan apa yang terjadi kira-kira itu, Pak? Ya sebenarnya kalau kita ini bang ya, sekarang ini kan kadang orang masuk organisasi belum paham dengan organisasi, bahkan belum bisa menjadi orang organisator bang. Kalau orang organisasi itu ya dia harus menjadi orang organisator, memahami dan mengerti ya. Kalau OKP itu kan organisasi kemasyarakatan kepemudaan bang ya. Sebenarnya beda dengan ormas bang. Beda dengan ormas. OKP sendiri kalau ini kan memang menjadi salah satu bibit bang. Ini bibit untuk masa depan negara kita. Ya, para pemimpin. Itu terlahir dari OKP yang ada.
Makanya ya seharusnya di sinilah bagaimana ya para OKP yang ada ya menyikapi hal-hal seperti ini, menurut saya ya yang harus bisa lebih profesional, Bang. Iya. Karena kalau saya melihat ya mungkin bukan hanya di Depok, Bang, iya. Di luar pun ada yang namanya berbicara orang punya ambisi, ego, kepentingan, ini menjadi salah satu pemicu, Bang. Ya. Pasti. Nah, disinilah yang memang sebenarnya gini, Bang. Siapapun yang memang nanti menjadi seorang pemimpin organisasi tersebut, apalagi pemudaan, yang terpenting dia memiliki visioner dan misioner yang jelas, Bang. Itu. Jangan sampai kita bercermin ya kepada yang sudah-sudah, Bang. Kita ngelihat nih yang sudah-sudah, apa sih yang sudah diberikan. Ya tentunya saat ini kontribusi dari salah satu pimpinan OKP itu sendiri ya ini harus bisa memahami, merangkul, memahami juklak jukdisnya sebagai organisasi tersebut, karena memang jelas ya, apalagi kita bahas tadi KNPI, Bang, ya. KNPI ini kan mungkin saat ini di Depok lagi ada sangat sekali riak-riak ya, karena memang salah satu OKP ya, salah satu wadah ya buat kepemudaan. Nah, menurut saya sih ya, saya berharap ya seluruhnya kepada semua sahabat saya, teman-teman saya ya, saya selaku di organisasi masyarakat yang memang berharap ya bisa lah kita profesional di dalam musyawarah tersebut ya harus bagaimana sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya jelas, tidak dikedepankan dengan kepentingan pribadi. Nah, kalau itu dikedepankan dengan kepentingan pribadi ya dampaknya akan seperti ini. Apalagi politik lagi ya. Iya, ya tentunya apa sih? Ya jangan pernah bilang ubsanya, untung buat saya apa. Itu kalau udah berbicara untung buat saya apa, itu repot, Bang, di organisasi. Ya organisasi itu apa yang baik adalah bagaimana kita bisa menghidupkan. Hidupkanlah itu organisasi sehingga insya Allah semuanya para anggota itu akan bisa hidup. Nah, teman-teman di Ormas masih ada jarak dengan pemerintahan gitu. Apakah takut atau politik atau yang lain lah. Tapi biasanya sih kalau mau pilkada di undang-undang lagi aja tuh. Biasa banget. Mencinta berindu. Iya. Gitu. Nah, menurut gimana? Itu untuk ke depan ini, saat ini yang terjadi BPKB sendiri dengan pemerintahan, kemudian dengan yang lainnya seperti apa? Ya. Ini pertanyaan bagus banget, Bang. Sebenarnya pertanyaan ini ya kita ngobrol-ngobrol santai seperti